Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi ini tanggapan kepada Bapak Kapolsek Tempuran ya, SPKT Tempuran terkait urgensi tentang tanggapan pertama laporan dugaan persekusi, perampasan, penculikan dan aksi kabur ya, membawa kabur anak dan istri saya dilakukan Muhammad Solikin dan kroninya. Oknum polisi Polres Pati, Karsono, dan Bambang Permati. Klarifikasi tertulis yang bisa kami sampaikan sebagai tindak lanjut penanganan kasus pencurian, perampasan, penggelapan berantai yang dilakukan juga oleh Saudari Indah Wayu Widiawati binti Jamali di wilayah hukum Polres Pati. Dimohon agar bapak-bapak berkenan dengan berkoordinasi dengan Kapolres Pati tentang bagaimana tindak lanjut sinergis antara Polres Magelang dan Polres Pati. Demikian klarifikasi lanjutan atas pengaduan saya. Adapun tanggapan atas gugat aventurir atau atas ketidaksukaan. Jadi gugatan itu atas ketidaksukaan yang dilakukan oleh WW. Kronologi bahwa sejak awal sudah direncanakan rangkaian kejadian perkara di mana percekcokan dianggap sudah terjadi sejak tahun 2003 menurut pendapat keterangan sepihak Saudari WW, di mana WW menganggap bahwa Saudara Zadi tidak dapat memenuhi kebutuhan, tidak dapat memenuhi kebutuhan seperti tertulis dalam dakwaan. Bahwa atas dasar tersebut IWW melakukan serangkaian langkah yang anggapnya penyelamatan atas dirinya dengan mengambil alih aset atau akuisisi dengan cara menyalahgunakan talon, saham, surat, obligasi terhadap aset Saudara Solihulladi. Hal itu dilakukan dengan cara merongrong keluarga sendiri untuk mendapatkan talangan utang. Sehingga terjadi beberapa tahun ke depan Saudara WW menanggung banyak utang di beberapa instansi. Diambilkan utang IWW untuk mengikuti sosialita gaya hidup mewah yang ditanggungnya. 3. Bahwa tidak benar Saudara Didi melakukan kekerasan sebagaimana disebutkan, berakibat fatal sebagaimana disebut di dalam posita gugatan. Bahwa memang jauh hari diketahui bahwa Saudari WW melakukan barter boreh atau rangkaian tipu daya, tipu muslihat, dan penghinaan secara terbuka ke publik dengan membuka aib keluarga di forum terkait kejadian dalam kamar verso Sito, namun ditanggapi dingin oleh klien. Yang kelima, bahwa tidak benar tergugat menyebut penggugat balik tidak bekerja, sebab agenda kerja itu sangat sibuk 2008 atau agenda politik mengusung dia untuk nyalon dewan dan lain sebagainya. Selain itu pada tahun 2008 penggugat mengambil konsentrasi S2 jurusan Filsafat Islam di Konsentrasi Ulama Islam Kutub At-Tahqiq sehingga berkonsentrasi studi di UIN Yogyakarta. Bahwa tahun 2001-2003 klien menempuh S1 Pendidikan Bahasa Inggris di UNES, lulus 23 dari program beasiswa DEPAK. Klien cuti 2008 sampai 2010, lalu 2011 aktif mengajar di SMK Nusantara Gabus 2013. Mulai per Januari 2014 klien disibukkan gugatan cerai berperkara fair jaring lainnya. Yang melakukan adalah IWW dan korennya dengan modus pemerasan terselubung, intimidasi, teror, persekusi, di mana tergugat IWW mengancam cerai, minta dibelikan rumah di Pati, dan minta hak-hak terpenuhi. Namun karena beberapa hal itu tidak bisa terpenuhi. Yang bisa terpenuhi dan yang terpenuhi adalah tuntutan cerainya saja. Bahwa sebelum ajuan cerai diajukan Saudari IWW sudah terlapor di kepolisian yang berwajib terkait dugaan keraman, perselingkuhan, pencurian, penculikan, penggelapan, pembegalan, rekayasa kasus, dan kabur
dari rumah dengan kekasih gelapnya yang dalam penyelidikan, sehingga sampai sekarang sangat sulit ditemui karena adanya pengancaman dan perampasan. Yang kedelapan, bahwa IWW tidak pernah mempertanggungjawabkan hak insentif tunggangan gaji kepada suaminya atau tidak pernah menyampaikan hak insentif kepada suaminya karena melarikan diri juga masih misteri, dan gugat cerainya verset tanpa ada kehadiran yang digugat, maka bahan pertimbangannya harus adil. Bahwa atas dampak kaburnya IWW dari rumah Desa Karangkonang 10 Desember sampai 2018 tanpa ada koordinasi maupun mediasi tersebut, klien merasa hak-haknya diabaikan, baik itu uang jaminan kesehatan, biaya kemahalan, dan biaya makan. Dalam orientasi yaitu biaya makan 800.000, jaminan kemahalan 1 juta, dan biaya yang lainnya insentif tunjangan gaji yang itu sengaja dikecilkan artinya oleh Dinas Pendidikan melalui Sudarmadi, Sutopo, Dahlan, dan Subagi. Ditambah atas denda perkara aksi akibat diabaikannya, ditundanya hak kewajiban dinas untuk menyampaikan. 10, bahwa saudara klien telah dirugikan secara moral maupun material. Bahwa sangat tidak patut seorang PNS tidak memberi sikap watak keteladanan yang baik kepada keluarga, melarikan diri dan menghindar dari komunikasi baik. Demikian hal ini dapat menjadikan pedoman. Selanjutnya, berturut-turut tanpa alasan yang sah di luar kemampuan, yaitu permintaan hak ini saya ajukan secara tertulis dan semua alasan penolakan atas izin gugat cerai namun tidak diindahkan. 1. Meminta kembali semua pengeluaran dana yang dipakai untuk membantu saudari Willy jadi PNS senilai 250 juta. Meminta rehabilitasi akibat persepsi sakit jiwa. Akibat persepsi sakit jiwa yang diciptakan, yang dijanjikan sendiri oleh WW senilai 100 juta. Minta ganti rugi pembayaran terhutang pribadi Ibu Indah saudara Sadio. IWW diminta mengembalikan utang uang kepada Taksin Fauzi. Meminta agar IWW mengembalikan surat-surat penting berharga milik kami berupa sertifikat tanah dan lainnya talon rekening. Untuk yang lainnya akan kami sampaikan secara berkala. Penyelesaian bisa dilakukan secara tertutup di dinas maupun di kepolisian terkait. Menjaga amanat Bapak Bupati agar diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan kekeluargaan. Selanjutnya, adendum klarifikasi berkaitan dengan perkara tersebut diterangkan bahwa saudari W telah melakukan pelanggaran etika, susila, dan administrasi bertahun-tahun, bahwa sesuai dengan pasal 738 dalam menyampaikan laporan ini saya sudah 738 laporan ini sudah saya laporkan secara berjenjang dan hierarkis, menghormati proses hukum dan untuk diteruskan kepada atasannya sebagai memori solusi perkara. Bahwa dalam pelaksanaannya tugas setiap koordinator dibantu staf melengkapi data untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pati dalam rangka berkala, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur yang telah ada telah mencukupi untuk melakukan tindakan tegas kepada anak buah. Bahwa pembatalan perkara telah membawa akibat pengaruh kerugian yang juga pada instansi di luar dinas. Bahwa dalam pasal 15 UU 74 ayat 1 berbunyi PNS yang melanggar salah satu kewajiban dan ketentuan pasal 2 ayat 1 yaitu tidak melakukan perceraiannya dalam jangka waktu tertentu selama 1 bulan setelah putusan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah. Atasan wajib memberikan jawaban pertimbangan. Demikian kita sampaikan kepada bendahara untuk direspon dan ditindaklanjuti. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian ya. Saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.